Ini kali pertama kami menyelenggarakan pelatihan sabda lewat Zoom seperti ini ya. Biasanya tadi seperti yang sudah dikatakan Pinkan, kami langsung secara offline kami adakan di gereja atau di komunitas-komunitas Kristen saling bertatap muka untuk menyelenggarakan pelatihan ini. Tapi puji Tuhan hari ini kita akan selenggarakan bersama, tidak hanya terbatas di satu tempat, tapi dari berbagai macam tempat yang ada di Indonesia. Puji Tuhan. Ya, jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai training penggunaan aplikasi Alkitab Sabda, khususnya untuk aplikasi Alkitab Sabda dalam Android ya. Oke, nah kalau misalnya dalam waktu-waktu yang lalu kami sudah banyak menyinggung bagaimana pada era digital ini kita harus banyak mempelajari firman Tuhan menggunakan berbagai macam teknologi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah salah satu prinsip yang Yayasan Lembaga Sabda kerjakan melalui gerakan IOPA. Jadi pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan untuk menggunakan aplikasi Alkitab Sabda atau software Sabda atau situs Alkitab Sabda kami rangkum semua dalam gerakan IOPA. Nah, khusus pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar ya, bagaimana menggunakan aplikasi Alkitab Android untuk melakukan studi Alkitab secara lebih mendalam. Mengapa kami pilih untuk aplikasi Android terlebih dahulu? Karena ini yang paling dekat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, HP yang paling dekat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan setiap hari kita hidup terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP kita. Sehingga dengan smartphone kita, ya khususnya pada pagi atau siang hari ini dengan smartphone Android kita harus gunakan itu juga untuk melakukan pendalaman Alkitab. Bukan hanya untuk pesan makanan, ya, bukan hanya untuk belajar pendidikan di sekolah, tapi secara khusus kita harus gunakan untuk belajar Alkitab ya. Jadi gunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi ayo kita PA. Ya, jadi hari ini bersama-sama kita akan belajar bagaimana menggunakan alat-alat studi Alkitab yang ada di HP kita untuk menggali firman Tuhan. Next, Hadi. Ya, saya akan banyak sebut Hadi ya, karena saya dibantu oleh Hadi di belakang layar untuk mengoperasikan ini ya, tutorial kita. Nah, tadi Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang mengatakan sudah install semuanya, ada yang bilang belum, tidak masalah ya. Baik yang sudah install maupun yang belum, tugas Bapak Ibu Saudara sekalian adalah memperhatikan, menyimak satu persatu langkah demi langkah yang akan saya sampaikan. Saya akan dibantu oleh Ibu Yulia. Kalau misalnya nanti saya terlalu cepat, Ibu Yulia akan mengingatkan saya. Ya, kalau ada yang kurang lengkap ya nanti juga akan dibantu oleh Ibu Yulia. Dan di smartphone Bapak Ibu Saudara sekalian, jika sudah ada Alkitab Sabda atau Alkitab Yuku, tidak masalah, itu semua sama saja ya. Semuanya bisa dipakai dan akan terintegrasi dengan alat-alat studi Alkitab yang sudah tersedia. Kalau mau lihat rangkumannya, lihat seluruhnya ada di situs android.sabda.org. Tapi kalau mau langsung masuk ke Play Store juga nanti bisa install berdasarkan nama-nama yang sudah dipampang di layar Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada Alkitab Sabda atau Alkitab Yuku, Alkitapedia, Kamus, Tafsiran, dan Peta. Ya, next. Ya, sekarang kita akan mulai untuk belajar. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah siap? Jika sudah siap bisa acungkan jempolnya masing-masing. Oke, ya, mari kita belajar sama-sama ya. Kita belajar dengan suasana yang fun tentunya, karena apa? Kita belajar firman Tuhan loh ya. Kita belajar bagaimana cara kita bisa menggali firman Tuhan lebih mendalam dan lebih menyenangkan dengan smartphone Android kita masing-masing ya. Nah, saya sudah pernah menyampaikan ya, ini tadi kita sudah lihat tutorialnya, ya, saya sudah pernah menyampaikan bahwa ketika kita menggunakan alat-alat untuk belajar Alkitab, yang penting agar kita bisa melakukannya dengan efektif, kita juga membutuhkan metode untuk belajar Alkitab. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya tidak hanya akan membimbing Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tidak hanya akan membimbing Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana pakai aplikasi ini, ya, fitur-fitur yang bisa digunakan, tetapi kami juga akan membimbing Bapak Ibu Saudara sekalian menggunakan metode. Jadi kami akan kombinasikan pelatihan pada pagi hari ini dengan metode SABDA. Ya, ini adalah metode yang Yayasan Lembaga Sabda kembangkan, karena dengan metode ini kita bisa lebih relevan dengan era digital. Dengan metode ini kita bisa menggunakan berbagai alat studi Alkitab, terutama yang ada di dalam gadget Android kita. Jadi SABDA itu adalah singkatan dari simak, analisa, belajar, doa dan diskusi, dan
aplikasi. Oke, kita akan mulai. Untuk langkah yang pertama, semua sudah siap. Jika sudah punya 2 device, bisa dipakai. Yang salah satu device-nya juga boleh digunakan. Tapi jika tidak ada, perhatikan betul-betul sehingga nanti jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa menanyakan. Selama presentasi, nanti video saya mungkin tidak akan terlihat supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lebih konsentrasi ke layar di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai dengan metode langkah yang pertama dari metode Sabda ini, yaitu S, adalah simak. Ya, dengan metode simak, di sini paling tidak ada 3 hal penting harus kita perhatikan, yaitu kita membaca teks Alkitab yang akan dipelajari berulang-ulang, atau kita dengarkan bacaan teks tersebut dari Alkitab audio. Sangat baik jika melihat teks tersebut dalam berbagai versi Alkitab yang lain. Jadi ada 3 hal yang penting dalam langkah simak. Yang pertama adalah membaca, ya, itu adalah langkah awal untuk kita belajar Alkitab secara lebih mendalam. Tapi jangan hanya sekadar dibaca, ya, tetapi kita membacanya berulang-ulang supaya kita bisa melihat, mendapatkan ya hal-hal penting yang disampaikan dalam satu teks. Lalu yang kedua, kita bisa mendengar. Jadi simak itu tidak hanya membaca, kita bisa membaca sambil juga mendengar ya dengan Alkitab audio, dan kita bandingkan ya dengan versi Alkitab lainnya. Oke, ya. Bagaimana kita dapat membaca? Ini langkah yang sangat mudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga sudah bisa. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita membaca ya menggunakan aplikasi Sabda atau aplikasi Alkitab Sabda atau aplikasi Alkitab Yuku. Yang pertama, simak dengan membaca. Ada 3 pilihan yang dapat Bapak Ibu Saudara sekalian dapatkan ketika kita menggunakan aplikasi Alkitab Sabda. Yang pertama, kita bisa melakukan ya telusuri, lalu yang kedua kita bisa mengetik, dan yang ketiga kita bisa memilih. Ya, sekarang kita akan lihat sama-sama ya prakteknya. Ya, oke, saya mulai. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian download pertama kali aplikasi Alkitab Sabda atau aplikasi Alkitab Yuku, versi default dari aplikasi ini adalah TB, ya, TB, terjemahan baru. Nah, ini saya pakai langsung dari Matius 1 ya. Tapi kalau di layar di HP Bapak Ibu Saudara sekalian tidak Matius 1 juga tidak apa-apa. Saya gunakan dari Matius 1 terlebih dahulu. Nah, misalnya kita akan mencari ayat ya, kitab, pasal atau ayat tertentu yang ingin kita pelajari. Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal klik ya alamat ayat yang ada di bagian atas. Ya, saya akan coba klik ya. Saya akan klik di sini. Matius. Ya, situ kelihatan ada tanda putih, kelihatan ya. Saya ulangi ya, saya back lagi. Jadi di alamat ayat di bagian atas, Matius 1 kita klik, ya. Lalu saya mau menelusuri dulu ya, saya tidak akan langsung pilih, saya akan telusuri dahulu. Jadi saya klik di bagian telusur. Kita akan sama-sama membuka dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi tinggal diklik ya, ada tanda panah ke bawah, ada kata Matius, di samping kanan itu ada tanda panah ke bawah, pilihan, kita cari kitab 2 Timotius. Jadi kita akan sama-sama belajar dari 2 Timotius. Semua sudah ya? Kalau bisa mau ngangguk-ngangguk juga boleh. Ya, 2 Timotius pasal 3, kita tinggal klik angka 3-nya. Ayatnya hari ini kita akan bersama-sama melihat dari ayat 16. Tadi pagi juga staf Sabda melakukan PA garis besar dari kitab 2 Timotius ya. Jadi ayat 16. Jadi ada angka 1 dan angka 6 ya, kita klik. Lalu di bagian kanan bawah ada OK. Kita OK bersama-sama. Dan hasilnya adalah 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau diklik nanti akan tersorot ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bisa mengikuti ya untuk mencari ya dari bagian pilih ya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ya bagaimana kita mencari ya dengan memilih ya, memilih. Oke, kita klik lagi ayatnya, kita ketik ya. Sekarang kita akan ketik. Nah, saya akan ketik ya 2 Timotius 3 ayat 16. 2 sebentar. Ini jempolnya gede-gede jadi harus 2 Timotius, jadi begitu saya ketik 2T, akan kelihatan pilihannya, 2 Tawarik, Tesalonika, Timotius, kita akan pilih 2 Timotius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Kita klik OK di samping kanan. Ya,
dan keluar 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, ini mudah ya, jadi saya akan cepat. Sekarang pilihan yang berikutnya adalah dengan menelusuri. Kita akan klik lagi cara yang sama. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah langsung ya. 2 Timotius 3 ayat 16 kita pilih ya. Kita pilih di bagian yang ketiga, pilih. Nah, sekarang kita tinggal pilih kitab mana yang akan kita pelajari. Sama-sama tadi kita sudah sepakat 2 Timotius. Kita klik di 2 Timotius. 3, kita klik angka 3-nya ayat ke-16. Dan keluar 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, mudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, jadi tidak usah ada tanya jawab pada tahap ini karena saya yakin semua sudah bisa melakukan tahap ini. Nah, jadi kita bisa membaca ya, kita membaca secara berulang-ulang, jangan lupa ya. Kita membacanya secara berulang-ulang. Oke, ya. Berikutnya. Ya. Kita juga bisa, selain membaca, kita juga bisa mendengar. Nah, ini ada satu aplikasi yang harus kita tambahkan, karena memang di aplikasi Alkitab Sabda maupun Alkitab Yuku belum terintegrasi dengan Alkitab Audio. Jadi kita akan sama-sama ya melihat kita bisa melakukan atau mengunduh, mendengarkan Alkitab Audio dari aplikasi Alkitab Karaoke, ya. Aplikasi Alkitab Karaoke. Ya. Jadi kalau di layar saya pegang gadget saya ya, ini ya saya akan coba dari 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi saya harus keluar dulu dari aplikasi Alkitab Sabda, ya. Lalu saya akan masuk ke aplikasi Alkitab Karaoke. Ya, ini saya sudah punya di sini aplikasi Alkitab Karaoke. Nanti di Play Store bisa tinggal dicari ya Alkitab Karaoke, lalu logonya seperti yang ada di PPT di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan play audionya dari 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Saya akan klik di ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16 akan keluar ya. Kalau sudah ada tanda kuning, sorot kuning itu berarti sudah siap untuk di-play. Lalu saya akan klik ada tanda play bagian bawah ya. Saya akan klik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, saya stop ya. Kita nggak akan dengar semuanya. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa coba sendiri ya di aplikasi Alkitab Karaoke. Dan saya tahu beberapa dari Bapak Ibu Saudara sekalian juga sudah memiliki aplikasi ini. Ini sangat bagus untuk kita bisa membaca dan mendengar sehingga kita bisa menyimak dengan baik ya. Jadi kalau kita sudah mendengar itu biasanya akan lebih terekam lagi ya, lebih masuk lagi ke dalam hati kita, pikiran kita. Ya, jadi langkah baca kita tambahkan dengan langkah mendengar. Ya, kita sudah lewati bagaimana dengan menyimak kita bisa membaca dan mendengar. Saya yakin juga semua sudah bisa mengikuti dengan baik. Jadi tahap ini tidak perlu ada tanya jawab ya, Bu Yulia ya. Kita maju saja. Hanya ada ya tadi ya. Mas ada yang bertanya sih apakah lebih baik mengklik saja. Nah, tiga pilihan membuka ayat itu memang pilih salah satu gitu ya. Saya tidak sarankan untuk mengetik karena kalau mengetik kita sering salah. Jadi lebih baik memang hanya klik aja. Ya, itu aja sih pertanyaan dari dari Pak Franis. Ya. Oke, kita bisa lanjut ya, Bu ya. Oke, ya sekarang kita akan lihat ya, tadi kita sudah membaca, kita sudah mendengarkan, dan sekarang ketika kita melakukan tahap simak, kita juga bisa melakukan membandingkan versi. Dan ini yang sangat salah satu juga kekuatan dari aplikasi Alkitab Sabda maupun aplikasi Alkitab Yuku adalah kita bisa melihat tidak hanya 2 versi, 3 versi, tetapi ada ratusan versi yang bisa kita download dalam aplikasi ini ya. Nah, kalau defaultnya tadi saya sudah katakan defaultnya adalah pertama kali install akan langsung aplikasi untuk Alkitab untuk versi TB dari LAI. Nah, sekarang kita akan bersama-sama melihat
bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak versi di aplikasi Alkitab Sabda. Ya, jadi kita klik ya. Oke, ya. Ya, jadi kita bisa klik di bagian versi tersebut di atas, ya. Oke. Nah, ternyata dan di dalam ini gadget yang saya gunakan ini sudah ada banyak ya, sudah ada banyak versi di sini ya yang biasa yang biasa bisa dipakai untuk melakukan studi Alkitab dan bisa kita tambahkan ya. Jadi kalau sekarang di HP Bapak Ibu Saudara sekalian baru ada satu terjemahan baru, nah bisa ditambahkan dengan berbagai macam versi. Ada Alkitab bahasa Indonesia, berbagai macam versi, bahasa suku di Indonesia dan juga dalam bahasa asing lainnya. Nah, kalau ingin menambahkan, jadi silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa klik versi lainnya. Saya akan klik di versi lainnya, tapi saya tidak akan mengunduh ya, karena supaya nanti tidak lama. Karena kadang kita bisa mengunduh dengan cepat, kadang juga bisa agak lama tergantung kecepatan sinyalnya ya. Nah, sekarang saya akan coba saja untuk versi lainnya. Jadi kita bisa lihat ya, ada banyak sekali versi di situ yang bisa kita pilih. Ya. Banyak sekali versi yang bisa kita pilih. Nah, mungkin bingung ya, ini banyak sekali pilihan, saya mau pilih hanya satu, tapi saya harus scroll ke bawah terus, gitu ya. Kita tinggal gunakan fitur search di sini, ya, lalu kita tinggal cari. Ya, kita tinggal cari bahasa atau versi apa yang kita inginkan. Tadi ada yang bertanya apokrifa ya, nah, itu bisa didapatkan di Deuteronica. Jadi misalnya di sini ada ya saya ingin mencari TB untuk TBD. Biasanya di sini dibilang TBD ya. Oke. Ya. Terjemahan baru Deuterokanonika. Nah, itu bisa di-download bagi yang ingin mendapatkan versi yang ada apokrifanya ya. Jadi saya tidak akan klik di sini ya, saya tidak akan klik di sini supaya nanti tidak menyita waktu untuk melakukan downloadnya. Nah, jika Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mengetahui versi-versi apa saja yang sudah terunduh di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa klik juga di bagian terunduhnya untuk bisa melihat apa saja yang sudah ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini yang sudah ada di aplikasi saya. Ya, kadang kita juga bisa untuk tidak mengaktifkannya. Nah, kita bisa pilih bahasa-bahasa lain di sini ya, tergantung kebutuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau butuh bahasa Nias tinggal search Nias gitu ya, nanti akan keluar Alkitab bahasa Nias. Kita tinggal klik ya di bagian kotak, dicentang untuk kita bisa download. Ya, ini untuk mendownloadnya. Apakah semua sudah bisa mengikuti dengan baik? Ya, saya harap semua sudah bisa mengikuti dengan baik ya. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana kita bisa membandingkan versi dengan berbagai macam versi Alkitab yang sudah kita miliki. Ya. Paling tidak harus ada 2 versi, ya. Kalau kita cuma punya 1 versi, nggak mungkin kita bisa bandingkan, ya. Paling tidak harus ada 2 versi di mana kita bisa membandingkan. Nah, kita akan sama-sama, ya, menggunakan fitur 3 baris yang ada di sebelah kiri alamat ayat, ya. Fitur 3 baris di sebelah kiri alamat ayat. Nah, dari fitur 3 baris itu, ya, dari fitur 3 baris itu nanti kita bisa memilih, ya, fitur belah untuk membandingkan 2 versi, ya, untuk membandingkan 2 versi, ya, ada fitur belah. Nanti kita akan coba sama-sama ya, ada fitur belah untuk membandingkan 2 versi, ya. Lalu nanti kita pilih ya versi mana yang akan dibandingkan, tergantung pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan nanti akan keluar tampilan, ya, fitur belahnya antara yang akan kita bandingkan, versi utama dan versi yang akan kita bandingkan. Oke. Ya, sekarang kita akan latihan ya. Saya akan coba menggunakan gadget yang saya gunakan saat ini. Bisa ditampilkan, Hadi? Ya, kita masih di 2 Timotius 3 ayat 16 ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan klik di bagian fitur 3 baris ya. Kalau ada teman saya bilang ini namanya menu hamburger. Ini kan ada lapisan-lapisannya ya. Fitur 3 baris ya. Lalu kita lihat di bagian bawah ada namanya fitur belah. Pastikan kita menggeser fitur belah itu ke kanan dan sudah berwarna ya. Lalu dia akan keluar langsung tampilannya ya. Versi-versi apa saja yang ingin kita bandingkan. Kalau versi defaultnya kan ada TB ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang akan kita bandingkan dengan terjemahan baru tersebut. Saya akan coba untuk
bahasa Jawa ya. Saya akan coba bahasa Jawa. Ya, langsung sudah tertampil ya. Sudah tertampil dua versi yang bisa kita bandingkan bersama. Yang di atas adalah versi terjemahan baru, lalu yang di bawah adalah versi Jawa Suriname. Ya, tapi kalau misalnya kita ingin mengganti, saya ingin yang di atas adalah TB, yang di bawah yang di atas adalah Jawa Suriname, yang di bawah adalah TB, kita bisa juga klik di bagian panahnya ini ya. Kita bisa menggantinya ya dengan Jawa Suriname, lalu di bawahnya kita bisa ganti dengan terjemahan baru ya. Jadi kita bisa ganti di situ. Atau Jawa Suriname kita bisa ganti dengan bahasa lain juga, tergantung pilihan ya. Saya sudah ganti dengan Batak Toba. Ya, apakah ada yang mengerti 2 Timotius 3 ayat 16 di sini ya. Jadi kita lihat perbandingannya seperti ini ya. Atau mungkin yang bagian TB-nya kita ingin ganti dengan versi bahasa Indonesia yang lain, saya akan coba Alkitab yang terbuka. Ya. Dan kita lihat juga bisa dibandingkan. Nah, tapi ini hanya bisa membandingkan ya 2 versi. Oke. Ada apa tuh yang di tengah ya? Ini adalah cara untuk menampilkan ininya ya. Sebentar. Untuk menampilkan perbandingannya. Ini bisa dengan atas bawah atau saya bisa juga dengan kiri kanan. Gitu ya. Tergantung kenyamanan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membandingkannya untuk cara belajarnya. Kalau saya lebih suka dengan seperti ini. Ya. Oke, ini untuk membandingkan 2 versi. Ya, saya lanjut dulu ya, untuk membandingkan dengan semua versi yang ada di dalam aplikasi Alkitab Sabda. Tadi di awal saya sudah memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa saya tidak hanya punya 1 versi, tapi ada beberapa versi. Nah, kalau dengan fitur belah, kita hanya bisa melihat versi, membandingkan 2 versi. Tapi saya ingin sekarang membandingkan ya dengan semua versi, jadi 2 Timotius 3 ayat 16, akan saya bandingkan dengan semua versi yang ada di dalam Alkitab, dalam aplikasi Alkitab saya ya. Jadi saya akan sorot 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Saya akan sorot 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Lalu nanti akan keluar ya. Akan keluar semua ya dengan fitur banding. Dengan fitur banding. Ya, itu ada di bagian tengah atau di sebelah kanan alamat ayat ya. Ada di bagian tengah, fitur banding, nanti akan keluar semuanya. Nah, sekarang saya akan coba ya. Saya akan coba 2 Timotius 3 ayat 16, lalu saya akan klik fitur banding, ada 3 baris itu ya, itu kita namakan fitur banding. Ya, dan hasilnya akan keluar perbandingan 2 Timotius 3 ayat 16 dari seluruh versi yang ada di aplikasi saya. Ya, ada TB, ada Toba, lalu ada AYT, lalu ada bahasa Indonesia sehari-hari, lalu ada bahasa Abun, ya. Lalu di sini juga saya tadi sudah download Jawa, lalu ada bahasa Toraja, dan yang terakhir tadi saya juga sempat mendownload untuk Firman Allah yang hidup. Ya, jadi kalau kita punya bandingan 10 versi ya akan keluar 10-10-nya ya. Kalau kita punya 20 versi ya akan keluar 20 versi untuk 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kita bisa lihat ya, misalnya kita mempelajari ini kata tulisan ya. Oh, kalau di Toba dinamakan surat. Ya, kalau di bahasa Jawa ya, di bahasa Jawa dikatakan tembung-tembung isine pituture Gusti Allah gitu ya. Jadi kita bisa lihat perbandingannya. Ya. Oke. Jadi dengan fitur banding ya kita bisa melihat seluruhnya. Nah, apakah sampai tahap sini ada pertanyaan untuk kita bisa lanjut ke tahap berikutnya? Kayaknya perlu berhenti sebentar ya, Bu Evi. Ada beberapa pertanyaan walaupun sudah dijawab oleh admin di live chat, tapi saya akan ngulangin lagi beberapa. Jadi ada yang tanya apakah bisa pakai iPhone? Enggak. Bapak, aku nggak tahu ini Bapak atau Ibu yang tanya ya. Ini adalah untuk aplikasi Android, yang iPhone tidak ada, belum ada ya. Jadi udah itu. Lalu untuk Alkitab Karaoke itu Bapak Ibu bisa download ke Play Store juga untuk Alkitab Karaoke. Nah, apakah tadi dikatakan perlu pakai data? Iya, gitu ya, pakai data. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang lain, untuk shortcut
Nah, ini shortcut yang dimaksud untuk teks ya. Jadi fitur belah tadi mungkin yang dimaksud oleh Ibu Evi yang sudah dijelaskan ya. Apakah ada shortcut? Tidak ada shortcut. Jadi tab hamburger yang sebelah kiri tadi yang disebut oleh Ibu Evi itu ada tanda 3 baris itu ya. Itu dihidupkan lalu pilih fitur belah ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari yang tadi Pak Yaman Loli, kalau mau otomatis bisa waktu download audio seharusnya akan muncul pop-up centang, pilih unduh otomatis. Ini untuk Alkitab Karaoke ya, supaya bisa mengunduh seluruhnya sekaligus. Ya, itu aja sih. Saya ingin membuka pertanyaan untuk Bapak Ibu, apakah cukup jelas? Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ya, silakan melambaikan tangan, kami akan unmute nanti Bapak Ibu. Cukup jelas untuk tahap ini? Kalau iya, Bapak Ibu bisa freeze. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan klik di mana? Ya. Di live chat. Sepertinya Ibu Yulia agak putus-putus. Keluar, kalau mau keluar lagi gimana? Oke. Itu Bu Nani kayaknya mau bertanya tuh Bu Nani. Ibu siapa Ibu Nani? Ibu Nani. Aduh, sorry. Ya, Ibu Nani, silahkan di-unmute, Bu. Audionya. Audio Ibu Nani, silahkan di-unmute. Iya. Ya, silakan Bu. Sudah. Ya, Saya sudah. Yang versi masih bingung. Yang versi yang ketiga. Versi ya. Oke, Ibu tinggal klik versi tempat Ibu yang TB sudah lihat ya? Atau Bu Evi bisa mundur lagi tadi apa PPT-nya? Iya, sudah. Oke, silakan Bu Evi. Ya, versi ya Bu ya, atau untuk mendapatkan versi yang lebih banyak? Iya. Dapat versi lebih banyak. Untuk mendapat versi lebih banyak. Jadi begitu Ibu install aplikasi Alkitab Sabda, di bagian atas itu sudah ada satu versi, yaitu versi terjemahan baru, versi TB. Ya. Iya. Ya, ini saya langsung dengan gadget aja ya. Jadi ini sama dengan tampilan di HP Ibu ya. Jadi kita tinggal klik yang TB, ada tulisan terjemahan baru itu Bu. Ya. Lalu kita tinggal klik versi lainnya di bawah Ibu. Ada versi lainnya di bagian kanan bawah. Sudah dilihat ya Bu ya. Itu tinggal diklik versi lainnya. Nanti akan keluar berbagai versi yang bisa kita unduh untuk menambah versi-versi di dalam aplikasi Alkitab. Nanti Ibu tinggal pilih yang Ibu mau yang mana. Kalau misalnya Ibu susah ya, ini saya juga susah kalau scroll seperti ini, saya biasanya cari sesuai yang saya inginkan. Seperti itu Bu. Tinggal diklik, misalnya saya mau bahasa Madura ya, saya tinggal klik Madura gini ya. Saya tinggal ketik kata Madura, nanti akan keluar versi Madura, tinggal kita klik di bagian kotaknya, nanti keluar tanda centang untuk kita download. Udah jelas ya? Udah. Terima kasih. Ya, bagus. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya ingin mengganti versi TB ke versi lain, tinggal diklik juga ya di versi TB-nya. Ya, lalu kita tinggal pilih salah satu versi yang sudah kita download, misalnya BIMK. Nanti di bagian atas di sini sudah berubah BIMK. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, saya kembalikan ke versi default ya, versi terjemahan baru. Sama Bu Evi. Ya, kalau boleh saya sarankan kepada semua peserta, minimal Bapak Ibu mengunduh beberapa 2 atau 3 versi bahasa Indonesia. Karena untuk membandingkan akan sangat bagus. Ada versi TB, ada versi bahasa Indonesia sehari-hari, ada versi Alkitab yang terbuka, ada Alkitab mudah dibaca, ada Alkitab kitab suci Indonesia. Jadi ada banyak. Bapak Ibu silahkan download beberapa gitu ya untuk membandingkan yang bahasa Indonesia. Kemudian bahasa suku. Ada puluhan bahasa suku. Jadi Bapak Ibu silahkan dari daerah masing-masing download 1 Alkitab bahasa suku. Itu akan sangat
sangat menolong untuk Bapak Ibu bisa mengerti artinya dengan sangat baik, karena Bapak Ibu bisa mengerti bahasa suku dengan sangat baik. Lalu kalau Bapak Ibu mengerti bahasa asing, silahkan download salah satu versi Alkitab bahasa asing. Misalnya kalau bahasa Inggris, Bapak Ibu mungkin banyak yang tahu ya, Bapak Ibu bisa mengunduh untuk Alkitab Net Bible, itu New English Translation. Kemudian ada juga Alkitab American Standard Version, jadi itu juga bagus. Ada King James, itu juga bagus. Ada New King James, juga bagus. Ada juga, ini beberapa ya, Bapak Ibu silakan pilih. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang ngerti bahasa Chinese, ada juga bahasa Mandarin. Jadi Bapak Ibu bisa download bahasa Mandarin. Nah, punya 3 macam Alkitab itu sangat bagus sekali. Versi Indonesia, versi bahasa suku, lalu bahasa asing. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ada lagi Yulia. yang ingin bertanya? Kalau tidak bisa lanjut ya. Ya, kita akan lanjut dengan tahap yang kedua. Jadi kita tadi sudah belajar ya, tahap yang pertama yang penting adalah membaca dan kita membandingkan dengan berbagai macam versi. Sekarang kita akan masuk dalam tahap kedua dari metode SABDA, yaitu tahap analisa. Ya, di tahap analisa ini kita perlu melakukan penelitian dan mengamati kata-kata yang penting, kata-kata sulit atau kata-kata yang diulang-ulang dengan melihat latar belakangnya seperti tokoh, tempat, peristiwa dari teks yang sedang dibaca. Jadi di sini di tahap ini kita melakukan penyelidikan, kita melakukan penelitian dan kita sangat membutuhkan alat-alat bantu atau alat-alat biblika. Jadi kita bisa menggunakan kamus Alkitab, kita bisa menggunakan ensiklopedia, kita menggunakan tafsiran dan sebagainya. Dan puji Tuhan, kita tidak perlu lagi membuka misalnya kita tidak memiliki berbagai macam buku-buku itu ya, kita bisa mendapatkannya juga melalui aplikasi. Ya, kalau di rumah ada buku juga bisa dipakai ya, tapi dalam konteks menggunakan aplikasi Alkitab Sabda atau aplikasi Alkitab Yuku, kita sudah memiliki beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan untuk melakukan tahap analisa. Jadi ada kamus, ada Alkipedia, ada peta, dan juga ada tafsiran. Ya, kita akan melakukan analisa tahap yang pertama. Ya, bisa next. Ya, dengan kamus ini ya kita bisa mempelajari satu kata secara lebih mendalam. Kita bisa mempelajari satu kata secara lebih mendalam, kita bisa melihat di mana kata itu ada di dalam seluruh Alkitab, bahkan kita sampai bisa melihat bahasa aslinya dalam aplikasi kamus ini. Dan jangan khawatir ya, dengan aplikasi Alkitab Sabda dan aplikasi Alkitab Yuku kita tidak perlu lagi keluar. Kalau tadi Alkitab Karaoke kita harus keluar ya dari aplikasi Alkitab Sabda. Ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Alkitab ini ya, sudah terintegrasi. Jadi kita akan belajar sama-sama. Nah, nanti jadi yang kita perlu lakukan adalah menyorot untuk ayat yang akan kita pelajari, dan kita akan mempelajari 2 Timotius 3 ayat 16. Nanti gunakan fitur 3 titik ya yang ada di tampilan HP Bapak Ibu Saudara sekalian. Fitur 3 titik, nanti akan keluar pilihan. Ada keluar pilihan dan kita pilih bagian kamus. Ya, jadi sekali lagi tidak perlu keluar dari aplikasi Alkitab Sabda, ya. Langsung saja kita klik ayat yang akan kita pelajari, keluar kita klik fitur 3 titik ya, dan akan keluar tulisan kamus, kita pilih kamus. Lalu setelah kita pilih kamus akan tampil ayat 2 Timotius 3 ayat 16 di mana kata-kata itu ada di dalam kamus. Akan digarisbawahi. Jadi situ kita lihat tulisan, ala, kesalahan, dan kebenaran, ya, itu semua ada di dalam kamus. Jadi kata-kata yang tidak digarisbawahi, ya, itu berarti tidak dapat kita temukan di dalam kamus. Lalu kita akan klik bagiannya digarisbawahi, ya, nanti akan keluar pilihan pop-up untuk kita masuk ke dalam aplikasi kamus untuk melihat penjelasan yang lebih lengkap. Ya. Di dalam aplikasi kamus ini ya macam ya. Jadi ada kamus dari kamus Browning, lalu juga ada statistiknya ya.
lalu juga ada kamus pedoman, kamus tokoh Alkitab, ensiklopedia, ya, bahasa asli dan sebagainya. Jadi sekarang kita mau langsung praktek aja ya. Bagaimana kita melakukan analisa dengan kamus. Jadi tadi kita akan tampilkan untuk ininya, Hadi, tampilan di gadgetnya. Kita akan klik 2 Timotius 3 ayat 16, kita sorot 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Saya cek dulu. Oke, tidak ada masalah. Ya, sudah saya sorot di sini tapi belum kelihatan di layar. Klik ya. Lalu di bagian kanan atas Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal klik menu 3 baris ya. 3 titik, sorry. Ya, 3 titik. Ya, lalu tinggal buka bagian kamusnya. Tinggal buka ada tulisan kamus. Ya. Ya, ini tampilan di layar saya masih belum ini ya, masih belum sesuai dengan yang di gadget saya, masih ditangani oleh tim teknisnya. Ya. Nah, kalau misalnya di layar Bapak Ibu Saudara sekalian sudah keluar kata-kata yang digarisbawahi, tinggal klik ya. Di sini saya mau klik kata tulisan. Karena tulisan itu digarisbawahi. Ya. Oke, ya, saya ulangin ya secara cepat saja ya, sudah tampil. Ya, mari kita sorot untuk 2 Timotius 3 ayat 16-nya. Lalu kita klik ya fitur 3 titiknya, kita cari ya, kita pilih kamus. Ya, lalu akan keluar tulisan yang digarisbawahi, itu bisa kita cari di dalam kamus tanpa harus keluar dari aplikasi Alkitab. Kita klik kata tulisan, akan keluar pop-up penjelasan ringkas ya mengenai tulisan ya. Itu kalau kita mau lihat lebih lengkap langsung klik buka kamus. Tada, kita masuk dalam aplikasi kamus. Tulisan, alat tulis, di situ ada ya ensiklopedianya, ada bahasa aslinya ya, tulisan, kitab suci itu ya. Itu graf ya, ada kitab suci juga, ada juga statistiknya berapa banyak di dalam Alkitab memuat tentang kata tulisan tersebut ya. Jadi secara lengkap kita bisa mempelajari kata tulisan dari kamus ini. Oke. Ya. Sudah jelas ya sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau misalnya di dalam kamus kita ingin mencari lagi yang lain, ya bisa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Misalnya kita ingin mencari kata damai, tinggal search aja kata damai di atas, nanti akan keluar berbagai pilihan ya. Oke, sebentar. Sepertinya ada ada delay ya. Oke. Ya, ada kata damai, tinggal pilih di bagian bawah, itu ada hasil pencariannya. Nah, kita bisa lihat kata damai, ada kata sejahtera, kita bisa lihat di dalam seluruh Alkitab, di mana saja ayat-ayat memuat kata damai atau sejahtera itu ada. Ya, kita bisa lihat juga ya bagaimana ini untuk pengertian definisinya dari berbagai kamus, bahkan sampai ke bahasa aslinya di bagian bawah. Ya, ada bahasa aslinya untuk kata damai dan sebagainya. Itu kalau kita mau mempelajari hal yang lain di dalam aplikasi kamus. Oke, ya. Sekarang kita lanjut untuk, jadi untuk kamus, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap sudah bisa mengikuti dengan baik ya. Kita keluar dari aplikasi kamus. Apakah kita hentikan dulu untuk tanya jawab untuk kamus ini, Bu, atau kita lanjut untuk analisa lainnya? Mungkin bisa tanya ke Bapak Ibu. Bu, apakah ada yang ingin menanyakan sesuatu? Saya kira cukup jelas kali ya. Nanti ya. Ibu Evi akan kembali lagi kan untuk menjelaskan tentang fungsi pencarian ini ya. Ya. Untuk sementara tadi hanya untuk kamu saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita usahakan Bapak Ibu untuk tidak bingung ya. Tadi Ibu Evi memakai 2 tampilan. Satu itu PPT. PPT-nya Ibu Evi ini nanti bisa diminta kalau mau. Tapi itu sebelah kiri itu bukan layar HP. Sedangkan sebelah kanan atau yang sekarang Bapak Ibu lihat, itu adalah HP-nya Ibu Evi untuk ngasih contoh ke Bapak Ibu.
Jadi itu alive, gitu ya, supaya Bapak Ibu nggak bingung. Ya. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke analisa yang kedua, yaitu kita mempelajari latar belakang Alkitab. Ya, di sini kami sudah dari Yayasan Lembaga Sabda sudah membuat satu aplikasi yang bernama aplikasi Alkitabpedia atau Alkipedia. Biasanya kami sebut dengan Alkipedia. Nah, dengan aplikasi Alkipedia ini kita bisa mempelajari latar belakang dari kitab yang akan kita pelajari, garis besarnya, ya fakta-fakta yang ada di dalam kitab tersebut, sehingga kita bisa melihat gambaran besar, ya gambaran luas dari konteks ayat yang sedang kita pelajari. Jadi caranya sama, kita klik, kita sorot ayat yang akan kita pelajari 2 Timotius 3 ayat 16, lalu kita klik fitur 3 baris, ya, lalu nanti akan keluar pilihan, kita klik bagian panduan, ya. Jadi di situ nanti tulisannya bukan Alkipedia tapi panduan, karena itu akan memandu kita memang untuk mempelajari garis besar kitab ini, dan akan keluar penjelasan dari 2 Timotius 3 karena kita sedang mempelajari di bagian 2 Timotius 3. Oke? Dan akan kita bisa melihat dari bagian Alkipedia, ini bahan-bahan yang ada di dalamnya, kita lihat penjelasan singkat dari pasal tersebut, kita bisa lihat garis besarnya, tokoh-tokoh yang ada di dalam satu ayat, ya, atau satu perikop, dan kesimpulan dan fakta-fakta yang ada di dalamnya. Sekarang kita coba ya, dengan layar saya sendiri, dengan HP saya sendiri, ya di sebelah kanan, ya ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat, jadi saya sudah sorot 2 Timotius 3 ayat 16, lalu sama-sama mari kita klik fitur 3 barisnya, ya, kita klik fitur 3 barisnya, lalu sama-sama kita klik bagian panduannya. Nah, sudah keluar garis besar untuk 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Jadi kita lihat di situ penjelasan singkatnya, fokus dari 2 Timotius 3 ini adalah tentang semua kitab suci diilhami, kita bisa lihat isi pasalnya, garis besarnya, kita bisa lihat juga nama dan tempatnya, kita lihat kesimpulannya, fakta dan sebagainya, ya. Kalau mau lihat garis besar 2 Timotiusnya saja, kita tinggal klik di bagian atas di kata 2 Timotius 3 itu ada tanda panah, ya. Kita klik di bagian itu 2 Timotius di bagian ayat, lalu kita tinggal lihat 2 Timotius 3, ya. 2 Timotius saja itu akan lihat garis besar dari kitab 2 Timotius. Ada statistik, latar belakang dari 2 Timotius, garis besarnya, ya, tujuannya, dan sebagainya. Tema-tema kunci yang ada di dalam 2 Timotius juga bisa kita pelajari di dalam aplikasi Alkitabpedia. Ya, sampai di sini saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti dengan baik. Ya, Bu Evi, ya. Pak Hendrik tanya, statistik itu apa? Statistik itu jumlah kata yang keluar, Pak. Ya, jadi misalnya kata tulisan di situ, ya, itu kalau tadi di bagian kamus ada berapa kali kata tulisan itu disebut, misalnya di terjemahan baru ada berapa, begitu Pak. Kalau di Alkitabpedia, ya, saya masuk sini ya, ada statistiknya di sini. Oke, bentar. .703 kata. Ya, jadi itu statistik, ya, angka-angka data yang terdapat dalam 2 Timotius tentang pasalnya, ayatnya, dan katanya. Begitu, Pak. Jelas, Pak Hendrik? Pak Hendrik, ya. Angkat jempol, Pak. Pak Hendrik. Sudah dijawab oleh Ibu Evi tentang pertanyaan Pak Hendrik statistik, ya. Boleh ya. Maksud saya kan tulisan dalam tanda itu ada statistik, di statistik ada angka-angka, maksudnya ada angka-angka yang bisa diklik. Nah, itu di kamus ya tadi. Ya, di kamus tadi. Ada bahasa apa Yunani, bahasa Ibrani atau apa, enggak ngerti itu. Maksudnya apa itu? Nah, itu. Sebentar, ini masuk kamus lagi nih. Oke. Ya, di bagian tulisan ya, bagian tulisan, sorry. Ya, itu di bagian bawah ya Pak tadi. Ya,
Ya, itu jadi misalnya di dalam TB ada berapa kata tulisan, Pak? Ada 32 ya, dalam 29 ayat. Lalu di dalam perjanjian lama, OT itu Old Testament, itu perjanjian lama, dan juga di dalam perjanjian baru, New Testament. Jadi ada 14 kata tulisan dalam 12 ayat. Nah, kalau dalam perjanjian lama kita bisa klik strong-nya, itu nomor strong dalam perjanjian lama untuk kata tulisan, Pak. Itu. Lalu kita juga bisa lihat strong dalam perjanjian baru atau bahasa Yunaninya tentang kata tulisan. Jadi ayat-ayat apa yang hijau-hijau itu nanti bisa diklik. Saya coba klik satu ya di dalam PB. Ya, itu akan keluar penjelasan kata tulisan secara lengkap ya, mengenai pelafalannya, lalu juga ada definisinya di dalam TB digunakan untuk kata tulisan itu diterjemahkan dengan apa saja ya. Lalu juga di bawah itu ada definisinya. Gitu ya. Dalam bahasa Inggris, sayangnya masih dalam bahasa Inggris, Pak. Gitu. Lalu Ibrani terkaitnya di paling bawah. Begitu, Pak Hendrik. Saya harap bisa menjawab. Puji Tuhan, iya. Jadi Bapak Ibu yang lain, ketika melihat beberapa penjelasan yang Bapak Ibu tidak jelas, boleh silahkan tanya ya. 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 Oke, kita bisa lanjut Bu ya, sudah setengah 12. Masih panjang. Tadi ada yang tanya gimana, ya, tadi ada yang tanya gimana caranya menghilangkan underline atau tulisan yang sudah digaris bawahi. Sebenarnya biarkan aja, tidak masalah sih. Tidak akan nanti kalau pindah ke ayat lain nanti hilang sendiri. Iya. Oke. Silakan Ibu Evi, lanjutkan. Ya, saya akan lanjut ya untuk bagian kamu sudah, bagian sekarang kita masuk dalam bagian Wikipedia juga sudah, kita masuk dalam bagian tafsiran. Ya, saya ingat teman saya Oji pernah berkata untuk bagian tafsiran ini biasanya dia akan melakukan dalam tahap akhir untuk analisa, karena bagian tafsiran ini akan dia gunakan untuk membandingkan hasil yang sudah dia pelajari melalui pencarian pendalaman dari kata-kata dalam teks, lalu juga cari dari kamus maupun dari latar belakang kitab. Nah, dengan tafsiran ini kita bisa membandingkan hasil yang sudah kita pelajari dengan catatan-catatan dari mereka yang sudah membuat catatan Alkitab atau tentang pelajaran yang mereka dapatkan sebelumnya. Nah, ini juga sudah tersedia, terintegrasi dalam aplikasi Alkitab Sabda. Jadi caranya juga sama, kita klik atau kita sorot ayat yang akan kita pelajari, lalu kita klik tanda 3 baris atau fitur 3 baris, lalu nanti akan keluar, ya, di situ ada tafsiran, kita pilih tafsiran, lalu kita langsung akan masuk, ada pop-up ya nanti, ya ini akan masuk dalam aplikasi tafsiran, di situ kita akan ditampilkan dulu pertama kali tafsiran-tafsiran atau catatan-catatan apa saja yang ada di dalam aplikasi tafsiran, ya, lalu nanti kita bisa tinggal pilih mana yang akan kita gunakan, ya. Kita bisa pilih salah satu, kita bisa buka bergantian untuk kita mempelajari lebih dalam ya. Lalu kita akan dapat melihat keterangan. Kalau di sini kita pakai contoh Wycliffe ya untuk 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, sekarang kita coba ya langsung dengan gadget di tangan kita masing-masing ya. Oke, kita lihat ya. Saya tunggu dulu tampilannya dari admin ya. Oke, sudah keluar tampilan di depan. 2 Timotius kita klik, lalu kita pilih fitur 3 titik, lalu kita buka tafsirannya. Ya, akan keluar, sebentar. Ya, kita sabar ya, tunggu di layar di depan saya masih belum keluar tafsirannya. Oke. Ya. Ya, tapi kalau di layar Bapak Ibu Saudara sekalian atau di HP Bapak Ibu Saudara sekalian sudah keluar tadi ya untuk tafsirannya, nanti bisa dicek. Saya cek dulu di sini ya, sebentar. Oke, sepertinya di tempat saya tidak ada masalah ya. Oke, saya kembali ke tafsiran ya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika di layarnya sudah keluar aplikasinya nanti bisa dipilih ya. Di sini saya akan memilih dari Wycliffe 2 Timotius 3 ayat 16. Sebentar, saya dapat ini untuk stop dulu katanya. Ya, ini memang pertama kali. Untuk mengisi supaya nanti Ibu Evi bisa kembali lagi ke layar. Ada yang bertanya apakah
tafsiran MHC, itu Matthew Henry Commentary, itu apakah dalam bahasa Indonesia ada yang panjang? Ada, walaupun belum lengkap seluruh Alkitab, tapi ada. Oke, sudah. Silakan, sudah bisa? Sebentar, Bu. Ya, oke, ya bisa dicoba untuk Hadi. Ya, memang di PPT kita ini untuk HMHC-nya belum update ya, mana bisa dilihat di layar sini ya. Kita bisa lihat untuk MHC-nya sudah ada. Jadi ya, sebentar. Ini sih belum tampil untuk gadgetnya. Ya, masih ada masalah teknis, maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuma nanti kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat ya, jadi sudah ada MHC bagian atas, itu kami taruh di bagian atas. Kalau sekarang kan kelihatannya bagian atas TS di layar ini kan untuk referensi ya. Nah, kalau di aplikasi yang sudah diupdate, tafsirannya sudah diupdate, nanti paling atas itu adalah MHC dalam bahasa Indonesia. Nah, sudah bisa mendapat penjelasan yang lebih komplit, lebih panjang, ya, lebih detail dalam MHC bahasa Indonesia. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukan ya, walaupun di layar saya masih belum tampil, bisa sendiri karena memang sangat mudah. Tinggal nanti kita hal-hal yang perlu kita pelajari dari 2 Timotius 3 ayat 16 ini atau ayat-ayat lain yang ingin Bapak Oke. Ya. Sepertinya masih freeze ya. Sepertinya saya masih freeze. Iya, ini apakah dia seluruh bisa beri sistem tanda sebelum kita mendengar saya? Evi bisa dengar saya? Sudah bisa, Bu. Bisa ya? Ya. Ya. Oke, tadi normal. freeze soalnya semua, admin juga. Iya. Oke. Iya. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, jaringan mati. Oke. Ya. Di sini tidak mati, Bu. Ya, Pak. Tidak mati, Pak. Yang mati di sini. Ya. Ibu minta maaf. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bisa mengikuti sampai tafsiran ya? Sudah bisa melihat di gadgetnya, tafsirannya bisa. sudah bisa keluar? Iya. Sudah, jadi Bu, tadi, ini caranya yang... Halo, Ibu. Ya, silakan. Gimana, Ibu? Pak? Ya, minta maaf. Itu yang hijau itu dihilangkan semua dulu, kemudian tinggal dipilih untuk Wycliffe, dicek yang hijau hanya Wycliffe Rock. Kemudian ditutup Alkitabnya, nanti akan keluar tafsirannya. Iya. Tuh. Di bawah, ya. Wah, Bapak sudah canggih ini, Pak. Bisa jadi trainernya ini, Pak. Belum. Sekarang paling bodoh di dunia, Ibu. Oh. Terima kasih. Ya, Iya. Terima kasih banyak, Pak. Ada yang lain ya, terima kasih. mau bertanya? Sepertinya sudah jelas ya. Ya, dengan mengikuti langkah-langkah dalam PowerPoint yang sudah dibagikan dan juga nanti ada tutorial, Bapak Ibu Saudara sekalian nanti bisa belajar pelan-pelan lagi di rumah ya. Kalau sudah terbiasa setiap hari pasti akan lancar. Oke. Apakah kita bisa maju ke aplikasi berikutnya atau ke tahap berikutnya dalam analisa ini dari admin?
Oke, Ya, silakan kita Evi akan lanjut masuk aja dalam dulu. analisa Peta. dengan peta, ya, dengan peta. Oke, saya akan kembali. Jadi dengan peta ini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana keadaan atau kondisi geografis dari nama-nama tempat yang ada di dalam ayat-ayat yang kita pelajari, ya. Kalau di sini nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah menginstal aplikasi peta dalam HP Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap ayat yang mengandung kata tempat, ya, setiap ayat yang mengandung nama lokasi, di sebelah kanan ayat akan keluar tanda seperti tanda arah mata angin itu ya, berwarna putih, ya. Nah, itu kedip-kedip itu di PPT Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu kedip-kedip, ya. Jadi harap diperhatikan setiap ayat yang mengandung kata tempat, ya, lokasi, dia akan ada tanda arah mata angin yang berwarna putih, tanda peta di samping kanan ayat. Nah, itu nanti silahkan bisa langsung diklik saja untuk tanda petanya. Akan keluar, ya, akan keluar kalau misalnya dalam satu ayat itu ada 2 nama tempat, akan keluar dua-duanya. Jadi ada 2 tab di atas, ya. Kalau di sini contohnya di 2 Timotius 3 ayat 11 ada kata Antioquia, lalu ada kata Iconium, bahkan juga nanti ada kata Listra, ya. Nah, untuk melihat lebih lengkap, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian melihat kondisi atau keadaan saat ini bisa terhubung ke Google Map, yang pasti harus ada paket internetnya, ya. Ada harus paket datanya atau terhubung dengan Wi-Fi, nanti akan bisa masuk ke dalam tampilan Google Map atau keadaan kondisi saat ini, ya. Ini peta ini juga sangat penting untuk ya, untuk kita pelajari, untuk kita melihat kondisi atau keadaan geografis tempat di mana ayat kata-kata atau tempat itu disebutkan, sehingga kita bisa melihat gambarannya, ya, kondisi atau keadaan saat itu. Oke, kita langsung saja. Apakah sudah bisa dengan gadget atau tidak bisa? Dicuci. Ya, apakah dengan gadget sudah bisa, tim admin Hadi, atau saya langsung saja memandu tanpa gadget? Oke, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bisa buka di 2 Timotius 3 ayat 11, jadi dari rumah masing-masing, ya, kita klik, karena di sini, ya, yang ada adalah 2 Timotius 3 ayat 11, di 2 Timotius lalu akan keluar karena di 2 Timotius 3 ada nama 3 tempat, lalu kita bisa klik, ya, di sini asik nih, ya. Setelah saya klik Antioquia, lalu saya akan klik Iconium, akan terlihat alur perjalanannya. Jadi saya lihat, oh ini lumayan jauh nih, dari Antioquia ke Iconium, ya. Lalu begitu, lalu saya klik Listra, ternyata dari Iconium ke Listra, itu tidak terlalu berjauhan, ya, walaupun di peta kelihatan mepet, ya, tapi itu kalau di skala itu ya lumayan jauh, tapi maksudnya kita bisa membayangkan perjalanannya, itu, ya. Oke, ya, jadi seperti itu, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, saya akan langsung masuk ke dalam tahap berikutnya. Kita sudah melakukan simak, analisa, ya, sekarang kita masuk dalam tahap B, yaitu belajar, ya. Dengan belajar di sini kita mempelajari penemuan-penemuan dari hasil baca dan analisa. Jadi yang sudah kita pelajari di tahap S dan tahap A. Lalu dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita simpulkan pelajaran apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui teks Alkitab tersebut. Jadi di sini sudah ada merelevansikan antara apa yang fakta-fakta yang ada dalam Alkitab, ya, untuk kita tarik bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan ingin, ya, saya melakukan firman Tuhan itu, ya, di dalam tahap belajar. Kita bisa melihat dari fitur, kita bisa melakukan tahap belajar, ya, mengingat hal-hal yang kita pelajari, ayat-ayat penting yang sudah kita pelajari dengan berbagai fitur yang ada dalam fitur plus. Jadi silahkan disorot di 2 Timotius 3 ayat 16, lalu klik untuk fitur plusnya, ya, lalu akan keluar, ya, di situ kita bisa menandai ini ayat yang sangat berkesan yang Tuhan ajarkan kepada saya hari ini mengenai tulisan, ya, mengenai firman Tuhan, ya. Nah, kalau kita ingin menandai, biasanya kalau kita punya Alkitab cetak kan kita kasih stabilo, ya. Nah, dengan ini kita juga bisa berikan stabilo, bahkan nanti kita bisa lihat Alkitab ayat-ayat apa saja yang sudah saya stabilo di dalam aplikasi Alkitab ini. Jadi tinggal klik kata sorot di situ, ya, ada sorot. Lalu kita tinggal pilih warna, mau warna kuning,
Kedua, ketika kita mempelajari firman Tuhan, jadi ini hasilnya ya sudah terstabilo warna biru karena kita pilih warna biru, ya. Nah, lalu berikutnya ketika kita belajar, pastinya kita juga melakukan catatan, bukan ya? Ketika kita belajar, kita akan mencatat hal-hal penting yang diperlukan supaya kita bisa terus mengingat hasil belajar kita. Nah, jangan khawatir, sekarang kita tidak perlu lagi mencatat ya di bagian kertas ya, karena dengan aplikasi Alkitab ini, dan ini adalah fitur yang sangat saya sukai ya, yaitu dengan fitur mencatat. Ya, jadi kita bisa tinggal klik ya 2 Timotius 3 ayat 16, lalu kita klik lagi fitur plusnya, lalu kita cari untuk tulis catatan di situ ya, tulis catatan. Begitu kita klik itu akan keluar satu layar ya, untuk kita bisa mencatat pelajaran apapun yang sudah kita dapatkan dari hasil simak, hasil analisa kita dan hasil belajar kita dari 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Nah, di situ ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah selesai jangan lupa untuk diklik tanda centang yang ada di sebelah kiri. Tersimpan, nanti akan keluar tanda catatan di ayat yang Bapak Ibu Saudara sekalian sudah berikan catatan. Ya. Oke. Nah, ini sangat menolong saya ya, sangat menolong saya ketika saya melakukan PA, saya langsung mencatat di situ. Itu terekam ya, terekam ada tanggalnya, lalu saya bisa lihat dari ayatnya, saya bisa lihat saat itu saya belajar apa ya, bahkan tahun-tahun ya, tahun-tahun yang terdahulu saya juga masih bisa mendapatkan catatannya. Ketika HP saya misalnya bermasalah, lalu saya pindah ke HP lain ya, jika ini sudah sudah sinkron ya, bisa masuk ke dalam sistem pengarsipan, saya tidak akan khawatir catatan ini hilang ya. Karena saya sudah synchronize dengan menggunakan email dan sudah masuk ke dalam sistem arsip yang sudah disediakan dalam aplikasi Alkitab ini. Ya, jadi dengan aplikasi catatan ini bisa sangat menolong kita untuk mengingat terus hal-hal yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Bisa next? Ya. Nah, kalau misalnya, wah ini tadi saya sudah memberikan catatan di mana ya? Saya sudah menandai ayat di mana ya? Nah, kita gunakan fitur marka, karena kita kan nggak mungkin bisa ingat semuanya ya. Nah, kalau kalau dengan aplikasi Alkitab Sabda atau aplikasi Alkitab Yuku ini, kita gunakan kembali lagi ke menu 3 baris, atau kita bilang menu hamburger tadi ya, biar lebih mudah diingat. Ya, kita klik di situ, lalu akan keluar pilihannya, ya, pilihan marka, kita klik di bagian kata marka, lalu nanti akan terlihat marka-marka yang sudah kita rekam ya, sudah kita gunakan di dalam aplikasi Alkitab kita. Misalnya kita mau lihat catatan apa saja yang ada, kita tinggal klik bagian catatan ya. Nah, kita akan bisa lihat rekaman catatan yang sudah ada di dalam aplikasi kita masing-masing ya. Atau sorotan ya, kita juga bisa melihat ayat apa saja yang sudah kita berikan warna, ayat apa saja yang sudah menjadi ayat-ayat yang penting dalam hidup kita ya. Bahkan itu ada urut-urutan tanggalnya juga ya. Jadi bisa sangat menolong kita untuk mengingat hasil pelajaran yang yang sudah kita lakukan dengan aplikasi Alkitab Sabda ini. Ya, itu untuk marka. Ya, next. Nah, kita sudah melakukan simak, analisa, belajar. Ya, apakah cukup sampai di sini? Tidak, ya. Tahap berikutnya dalam metode Sabda adalah doa dan diskusi. Kita perlu dan harus melakukan dialog. Jadi tahap sebenarnya dalam doa dan diskusi ini intinya adalah dialog. Dialog, kita berdoa kepada Tuhan dan kita juga membagikan kepada teman-teman hasil pelajaran kita, ya, dalam bentuk diskusi bisa, ya. Nah, kita minta kepada Tuhan, kita doakan agar teks Alkitab yang kita pelajari bisa menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita diubahkan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu kita juga bisa berdialog dengan teman-teman kita, bisa secara langsung ataupun bisa melalui platform-platform teknologi ya. Kita bisa bagikan pelajaran yang sudah didapat dengan teman-teman kita, ya. Oke, jadi kita bisa membagikan dengan teman-teman kita bisa melalui kelompok PA, melalui media sosial dan sebagainya. Next.
Ya, kita bisa bagikan itu ya, kita bisa bikin satu kelompok PA ya. Ini pernah kami bikin satu kelompok PA dengan Telegram ya, PA HP dengan gadget. Jadi situ kita bagikan 2 Timotius 3 ayat 16. Apa saja yang kita pelajari dari 2 Timotius 3 ayat 16, lalu kita bagikan dalam kelompok tersebut. Bisa jadi ide untuk di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kita juga bisa membagikan ayat ya, ayat-ayat yang menjadi berkat bagi kita kepada rekan-rekan yang lain. Next. Ya, membagikan ayat ya. Jadi kita bisa klik kembali ke fitur 3 titik. Jadi kita sorot 2 Timotius 3 ayat 16 ya, kita sorot 2 Timotius 3 ayat 16, masuk lagi ke bagian fitur 3 titik, lalu klik bagikan. Ya, tinggal klik bagikan. Ya. Lalu juga nanti akan bisa keluar ya aplikasi-aplikasi dalam HP kita di mana kita bisa membagikan ayat-ayat tersebut. Jadi nggak perlu lagi kita salin dulu, baru kita tempel, ya langsung saja dari aplikasi Alkitab ini kita bagikan. Kalau di situ ada WA, nanti akan keluar WA, ya. Kalau di situ ada Facebook, juga akan keluar Facebook, ya. Tergantung aplikasinya diinstal atau tidak di HP Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi akan sangat mudah, semakin mudah untuk membagikan berkat. Nggak ada alasan lagi untuk nggak membagikan berkat firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, ya, next. Ya, ini yang terpenting. Kita sudah simak, kita sudah analisa, kita sudah belajar, kita sudah minta kepada Tuhan supaya hasil belajar kita juga dapat menerangi hati dan pikiran kita. Dan yang penting adalah kita melakukan, mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Dan ini adalah tujuan dari penggalian Alkitab atau PA dengan metode apapun, ya. Kita saling mengingatkan rekan-rekan kita untuk melakukan firman Tuhan. Ya, ada satu next ya, ada satu quote ya yang sangat menyentuh hati saya, yang sangat menonjok hati saya ya. Iblis itu tidak akan peduli jika kita pergi ke gereja atau kita hanya baca Alkitab. Serajin apapun kita baca Alkitab atau serajin apapun kita ke gereja, iblis nggak peduli. Jalanlah dengan rutinitasmu, ya. Selama kita tidak mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita, dia nggak akan ganggu-ganggu kita. Walaupun kita rajin ke gereja, walaupun kita rajin baca Alkitab. Tapi kalau kita sudah mau mengaplikasikan firman Tuhan, nah di situ iblis akan awas. Jangan sampai kita tidak aplikasikan firman Tuhan. Jadi memang sangat penting untuk kita selalu mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah berhenti sampai di sini? Saya akan kasih satu lagi fitur. Ya, satu lagi fitur sekalian kita latihan ya dengan aplikasi kita, yaitu fitur pencarian. Nah, ini yang biasanya juga banyak ditanyakan ya. Ini fitur pencarian. Oke, ya. Kita lihat dulu langkahnya satu persatu. Jadi ketika kita masuk ya, itu di dalam aplikasi HP kita itu ada tanda search. Ya, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, karena saya paling suka memanfaatkan fitur pencarian ini ya. Jadi kita klik tanda loop di atas, ya. Kita klik, nanti akan keluar, ya. Akan keluar, ya silahkan next. Ya, nanti akan keluar, ya. Menu di mana kita bisa mengetikkan kata yang akan kita cari. Lalu ada batasan-batasan, apakah kita akan cari hanya di perjanjian lama, atau kita akan cari di perjanjian baru saja, atau kita mau cari kata itu dalam dua-duanya, di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Juga ada batasannya, mungkin hanya kita akan cari di satu kitab saja. Jadi itu sudah ditolong sekali dengan bagian halaman pencarian ini ya. Nah, itu kalau ada gambar halaman, ada gambar ikon Alkitab yang Alkitab terbuka itu berarti adalah batasannya, kita bisa masuk lagi ke situ lebih mendalam. Gitu ya. Oke. Ya, next. Nah, ketika kita akan mencari keluarga kata, ya, kita bisa mengetik kata yang diinginkan, ya, lalu kita mencari keluarga kata, hanya tulis kata yang dicari. Misalnya kata kasih, ya. Kita ingin cari kata kasih, misalnya mengandung kata mengasihi, kata ku kasihi, ya, kata kasihan, begitu kita kata kasih nanti keluar tuh semuanya ya, ayat-ayat yang mengandung kata kasih. Kita coba untuk bagian mencari keluarga kata ini ya. Jadi saya akan masuk, bisa ditampilkan kemungkinan gadget ini sudah bisa terhubung ya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oke, puji Tuhan sudah bisa ya. Saya akan klik tanda search di atas.
Jadi ada tanda search-nya, mungkin agak tidak sama ya tampilannya. Oke. Masih belum sama. Ya. Oke, ya. Enggak usah, nggak apa-apa. Tinggal cari tanda search di tanda search di bagian kanan atas ya. Nanti kalau misalnya kata kasih, tinggal klik kata kasih, tinggal pilih untuk batasannya mau perjanjian lama atau perjanjian baru. Ya, kita next juga ada kata ya untuk mencari ya. Next, Hadi. Ya. Untuk mencari kata tertentu ya, untuk mencari kata tertentu atau kata yang misalnya kita nggak mau kata kasih itu ada kata kasihan, ada kata mengasihi atau kata yang lain ya, hanya kata kasih ya, hanya kata kasih. Tipsnya adalah tambahkan tanda plus di depan kata yang Anda inginkan. Jadi misalnya untuk kata kasih saja ya, jadi plus ya, ketik tanda plus lalu tulis kata kasih. Nah, nanti akan hanya keluar kata kasih aja tanpa awalan, tanpa imbuhan atau tanpa embel-embel yang lain, gitu ya. Hanya kata kasih, kata-kata yang tepat, ya, persis. Ya, berikutnya kita ingin mencari frasa, ya. Kita ingin mencari frasa yang berikutnya, ya. Mencari frasa, ya. Misalnya mencari frasa yang benar-benar tepat, ya. Misalnya kita mau cari frasa buah roh. Kalau kita hanya ketik buah roh, nanti keluar itu adalah semua kata yang mengandung buah, semua ayat yang mengandung buah, semua ayat yang mengandung roh akan keluar. Nah, yang kita mau cari hanyalah buah roh. Caranya adalah kita memberikan tanda kutip di depan dan di akhir frasa tersebut. Misalnya di depan kata buah dan di belakang kata frasa kita kasih tanda kutip, ya. Kita kasih tanda kutip. Ya, nanti akan keluar hanya tampilan atau frasa yang kita inginkan, hanya akan tampil kata buah roh. Gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, next. Ya, jangan lupa atur batasan. Nah, sekarang kita mau latihan nih ya. Sebenarnya kalau kita lagi roadshow ini yang paling seru nih. Ada latihan untuk pencarian. Ya, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian terhubung dengan gadgetnya dan sudah bisa masuk ke bagian pencarian? Ya, saya harap bisa ya. Jadi, sekarang saya mau tanya nih, berapa kali kata firman? Hanya kata firman muncul dalam, itu sudah dikasih jawabannya. Ya, jadi mungkin untuk lebih mempercepat ya. Jadi ketikkan ya. Ya. Ketikkan kata plus di depan kata firman, lalu nanti akan keluar hanya kata firman saja. Akan menghasilkan 58 hasil dalam perjanjian, dalam kitab-kitab Injil. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nanti bisa latihan sendiri ya untuk pencarian-pencariannya. Next, Hadi. Ya, next aja terus sampai ini ya. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti beberapa tutorial, langkah-langkah yang kami latihkan pada siang hari ini di dalam situs ayopa.org, ya, ayopa.org, ya, dan jangan lupa juga untuk belajar lagi di rumah, belajar lagi sendiri, dan nanti Bapak Ibu Saudara sekalian nanti juga akan bisa mengajarkannya kepada rekan-rekan yang lain ya. Video tutorial, next. Video tutorial juga bisa didapatkan di dalam YouTube Sabda Alkitab, ya, baik itu tutorial untuk menggunakan metode Sabda, metode SABDA dalam PA, maupun untuk menggunakan Alkitab Sabda maupun Alkitab Yuku untuk belajar Alkitab. Ya, next. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesabarannya. Jangan lupa IT for God. Tuhan Yesus memberkati.